Digital Marketing Startup meningkatkan skalabilitas usaha, Sabtu, 18 Juli 2020. Dimohon kepada seluruh partisipan untuk memastikan audio dan video kalian aktif, dan bila ada kendala dapat menghubungi panitia melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara e-seminar pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SEMM, SPD, MPD, selaku expert leader dan founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Ibu Ruslaini SEMM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Bapak Zainal selaku Ketua Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Bapak Liman Sentosa selaku pembicara seminar pada kali ini, Ibu Fatihani SEMM selaku moderator, seluruh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, serta saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh partisipan e-seminar dari berbagai instansi di seluruh Indonesia. Hadirin sekalian, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Ayu Rahmawati, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, selaku Master of Ceremony pada e-seminar nasional hari ini yang akan memandu acara hingga akhir. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara e-seminar nasional pada hari ini. Yang pertama, pemutaran video teaser e-seminar, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Ibu Ruslaini SEMM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, perkenalan narasumber oleh moderator Ibu Fatihani, penyampaian materi oleh Bapak Liman Sentosa selaku Funnel E-Commerce Content Specialist dengan tema Digital Marketing Startup meningkatkan skalabilitas usaha, tanggapan tim pakar oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SEMM, SPD, MPD, selaku founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, pemberian cenderamata secara simbolis, sesi foto bersama, dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Kami persilakan kepada Ibu Ruslaini SEMM untuk memberikan sambutannya.
Terima kasih MC. Mohon konfirmasi apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pembina sekaligus Ketua Tim Pakar I-Seminar SD Kasih Bangsa, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD, Bapak Ibu dosen STI Kasih Bangsa, beserta jajaran manajemen STI Kasih Bangsa, narasumber I-Seminar hari ini pada tanggal 18 Juli 2020, terhormat Bapak Liman Sentosa, beserta moderator kita, Ibu Fatihani, Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa peserta I-Seminar hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah, maka hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dan penuh semangat, walaupun secara virtual. Bapak Ibu peserta seminar, kegiatan di berbagai sektor saat ini memang telah berubah menjadi kegiatan-kegiatan secara online, termasuk kegiatan seminar-seminar seperti yang dilaksanakan oleh SD Kasih Bangsa hari ini. Tapi bagi SD Kasih Bangsa, kegiatan seminar secara online menggunakan media Zoom bukanlah hal yang baru. Karena kami telah menyelenggarakan e-seminar sejak bulan Oktober 2019, secara periodik dan terjadwal dilaksanakan oleh mahasiswa SD Kasih Bangsa dalam bimbingan dosen STI Kasih Bangsa. Kegiatan ini diprakarsai oleh pembina kami, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, di tahun 2019. E-seminar STI Kasih Bangsa yang sejak dilaksanakan tahun 2019 tersebut selalu diikuti oleh masyarakat umum dari seluruh Indonesia secara gratis dan mendapat sambutan yang baik berkat peran serta para narasumber kalangan akademisi dan praktisi bisnis. Kegiatan ini merupakan kontribusi kami untuk terus berperan serta secara aktif bersama pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk e-seminar seperti yang diselenggarakan hari ini. Selain kegiatan e-seminar SD Kasih Bangsa yang dilaksanakan mahasiswa dalam bimbingan dosen, mahasiswa SD Kasih Bangsa juga harus melalui program kerja atau wirausaha sejak semester 5. Hal inilah yang menjadi kompetensi pembeda lulusan SD Kasih Bangsa agar mampu bersaing dan cepat beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi di dunia usaha, sehingga menjadi sarjana yang profesional, unggul dan terpercaya sebagaimana visi STI Kasih Bangsa. Peserta seminar yang berbahagia, hari ini kita akan mengikuti e-seminar dengan topik Digital Marketing Startup meningkatkan skalabilitas usaha. Saya selaku Ketua SD Kasih Bangsa, mewakili Sivitas Akademik SD Kasih Bangsa, mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Liman Sentosa, beserta moderator alumni kami, Ibu Fatihani, yang akan didampingi Ketua Tim Pakar kami, pembina kami, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, atas kesediaannya untuk berperan serta dalam sesi seminar hari ini. Selamat mengikuti seminar hari ini, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ruslaini SEMM yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu kita memasuki acara inti, yaitu pemberian materi oleh Bapak Liman Sentosa yang akan dipandu oleh Ibu Fatihani selaku moderator. Untuknya kami persilahkan kepada Ibu Fatihani. Tolong konfirmasi suara saya sudah terdengar? Sudah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik yang terhormat Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD, selaku founder dari STI Kasih Bangsa. Yang terhormat Ibu Ruslaini SEMM, selaku Ketua STI Kasih Bangsa. Bapak Zainal Abidin, selaku Ketua Biro Akademik dan Kemahasiswaan STI Kasih Bangsa. Kemudian yang terhormat para dosen dan staf akademik STI Kasih Bangsa. Dan yang terhormat Bapak Liman Sentosa, selaku narasumber kita pada hari ini. Dan para peserta yang telah hadir
pada hari ini saya ucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti acara e-seminar kita hari ini. Baik, perkenalkan saya Fatihani selaku moderator pada hari ini yang akan memandu jalannya acara sampai dengan acara berakhir. Tema e-seminar kita hari ini sangat menarik ya, Pak Liman telah hadir di tengah-tengah kita semua. Halo, Yaitu ya, digital marketing startup meningkatkan skalabilitas usaha. Ya, Pak Liman Sentosa ini adalah seorang influencer muda. Beliau ini adalah expert di bidang funnel e-commerce dan content specialist. Sudah memiliki karir yang sukses ya Pak ya tentunya. Dan kami berharap para peserta bisa mengikuti jejak Bapak sebagai funnel e-commerce. Kita bisa sharing-sharing Pak hari ini. Alhamdulillah. Ya. Dan salah satu prestasi yang beliau raih adalah beliau telah mencetak 10.000 pebisnis online dari para pemula. Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa Pak. Buat saya merinding Pak baca CV Bapak. Oke Pak, baik silakan Pak Liman Sentosa, saya persilakan untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Oke, terima kasih, Fatih. Selamat siang, Pak Eka, Bu Ruslaini. Ya, selamat siang. Mohon maaf tadi manggil Pak Eka, Bu Ruslaini, saya belum hafal gelarnya, jadi Pak Eka aja ya, Bu Ruslaini. Oke, teman-teman, sekali lagi selamat siang. Suara saya jelas, Fatih? Jelas-jelas, Pak. Jelas ya, oke. Hari ini saya coba share, jadi saya tidak ngajar, saya share apa yang saya lakukan selama ini. Ya, jadi semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman untuk bisa mulai. Ya, jadi kata kuncinya adalah mulai. Ya, jadi kalau kita di internet ya tahu sama mulai itu beda. Ya, jadi harus mulai di sana. Oke. Saya boleh pakai slide ya, Fatih ya? Bisa ya? Boleh, silakan. Saya share screen ya. Iya, oke, silakan. Oke. Oke, udah kelihatan ya? Sudah. Oke. Ya. Nah, jadi teman-teman, pada hari ini saya akan coba share ya bagaimana kita sesuai sama judul yang diberikan oleh STIE Kasih Bangsa mengenai scale up ya startup bisnis dengan digital marketing. Ya, nah sebelumnya coba saya mau nanya dulu nih, teman-teman boleh chatting. Ya, dari yang hadir 180 lebih, Anda di posisi yang mana dari 3 ini? Ya, baru mau mulai tentang bisnis online atau digital marketing atau baru saja mulai atau sudah mulai? Ya, coba chatting ya biar ada interaksi. Ya. Ayo, semua pada chatting. Ya, saya mau tahu nih. Ya, baru Anda mau mulai, Pak. Ya, kalau Fatih baru mau mulai, Fatih ya. Kalau saya baru mau mulai. Oke. Semoga habis acara hari ini langsung mulai nanti. Nah, karena memang hari ini kondisi seperti pandemik ini jadi membuat kita termotivasi ya, Pak tentunya. Ya, mau nggak mau ya, dipaksa ya. Oke, beberapa sudah. Oke, ini sudah banyak yang siap nih Pak ya, baru mulai. Baru mulai rata-rata ya. Oke. Ya. Nah, teman-teman, jadi saya mulai dengan problem dulu, ya. Jadi problem terbesar ya para pemula mulai ya adalah ini nih. Ya, jadi problem terbesarnya adalah bahasa Inggrisnya too many sexy things to learn. Jadi di digital itu kayaknya bagus banget gitu ya. Kayaknya semuanya bagus. Ada Facebook Ads, copywriting, bikin konten, video, cari keyword, belum cari produk buat dijual. Ya, jadi karena banyak yang bagus ya, kita terpancing untuk mau tahu, mau belajar lebih dalam. Nah, pengalaman saya adalah tahu ilmu banyak di online itu tidak sama dengan dapat duit banyak di online. Fatih maunya yang mana? Mau yang tahu ilmu banyak apa dapat duit banyak? Saya maunya dapat ilmu banyak dan uangnya juga banyak. Itu pertanyaan jebakan. Ya, jadi tentunya dengan kita fokus ya profit, namanya kan kita kan sekarang bicara bisnis. Ya, bisnis artinya harus making profit ya dan juga berdampak bagi lingkungan. Ya, nah
dengan kita dapat profit, pasti ilmu naik. Ya. Nah, bagi pemula, ya, mereka ini nih, rata-rata too much yang dipelajari, ya, sehingga orientasinya mereka bukan untuk start. Jadi orientasinya, jadi ini agak beda sama kayak saya dulu di kampus. Ya, saya dulu di Trisakti dulu, ya, di teknik industri. Ya, tapi setelahnya nggak ada hubungannya ke industri, larinya ke digital, ke konten, malah saya fokusnya ke konten sekarang. Nah, jadi akibatnya too much yang dipelajari bagi pemula, sehingga dia burn out, sehingga dia quit. Ya, karena orientasi dia tidak mulai. Ya, tidak habis dia dapat dia langsung mulai, dapat dia langsung mulai, dapat dia langsung mulai. Karena waktu kita belajar terus, ya itu algoritma yang kita pelajari itu banyak berubah. Contoh kayak Facebook saja, tahun lalu Anda belajar Facebook sama sekarang itu udah beda. Ya, tampilannya aja beda. Jadi kalau kita hanya belajar dan belum sempat praktek, baru kita mau praktek, pas kita buka, udah beda loh. Ya belajar lagi jadinya kan. Ya, nah, saya mau kenalan dulu ya sebelumnya. Saya Liman. Jadi saya mulai tanda kutip terjun ya main-main di online itu sejak 2014. Ya, jadi 6 tahun 7 tahun yang lalu. Ya, saya memang sekarang ini fokusnya ke funnel e-commerce. Apa itu funnel nanti saya akan jelaskan, dan spesialis buat konten juga buat orang jualan ya. Nah, saya bersyukur hari ini teman-teman saya dari bisnis di online saya ada panti asuhan di Surabaya ya. Jadi itu punya saya sama istri saya. Jadi saya ada melihara 17 anak sekarang. Ya. Nah, ya, Pak. Ya, ini anak-anak ini dari kecil ya, dari bayi ya. Nah, sekarang mereka semua udah jadi tim saya. jadi saya tidak punya tanda kutip karyawan ya. Karyawan saya adalah anak-anak saya sekarang. Ya, jadi saya sudah menuai sekarang apa yang saya tabur. Ya, jadi mereka ini ada yang fokus ke konten, ada yang fokus ke video, ya beberapa fokus ke web development, ya beberapa bikin copywriting, ya dan rata-rata semua sekarang juga punya toko online. Jadi mereka semua udah dapat profit dari bisnis, ya rata-rata mereka, ya di toko online, di jualan, ya. Dan sekarang mereka lagi ngerintis, saya suruh ngerintis kuliner. Ya, jadi mereka lagi ngeracik minuman, kan sekarang kan minuman itu kan banyak tuh ya. Lagi ngeracik minuman sama kopi. Nanti mungkin bulan depan mereka akan launch. Ya, saya sudah mereka siapin webnya, IG-nya, segala macam, fotonya, bla bla bla. Kata mama saya, kebetulan mama saya yang di sana yang ngelola, mertua, katanya enak, ya udah percaya aja deh. Oke, nah saya juga saya sering sharing di beberapa komunitas ya, di seminar, workshop ya, dan juga saya membantu ya, ini beberapa orang-orang yang saya bina dari yang muda banget sampai yang sudah senior banget. Ya, nah ini teman saya Juanda juga ya, yang salah satu di beberapa di komunitas saya. Nah ini bapak-bapak yang saya bina salah satu. Ini tebak umur berapa nih? Ya, umur 70. Ya. Oh, Ya. Nah, jadi problem utama gaptek artinya gini. Gaptek itu artinya bukan tanda kutip bodoh ya. Gaptek itu artinya adalah belum punya. Ya, belum punya skill sama belum punya pengalaman. Ya, jadi kalau dua hal ini bisa kita solving, ya harusnya bisa banyak orang akan bisa mulai cepat, ya. Nah, akibatnya adalah lama banget. Tahu hamster ya, Pati? Tahu kan? Selalu berputar. Putar aja kan. Ya, dia gerak. Dibilang dia diam nggak? Enggak, dia gerak. Cuma masalahnya geraknya kemana? Jawabannya nggak kemana-mana. Nah, banyak pemula main di online itu kayak hamster. Ya, dia coba, dia belajar, tapi dia belajar sih, dia gerak. Tapi kalau ditanya geraknya kemana, nggak ada. Ya, dia tidak making movement, ya bisnisnya tidak growing, ya hanya skillnya naik tapi bisnisnya enggak, ya. Nah makanya jebakan-jebakan di online tuh seperti ini, ya. Jadi jangan kayak hamster, ya. Oke. Nah waktu saya awal mulai, ya
di awal-awal saya mulai, ini saya sekarang masuk tahun ke-7, 2 tahun pertama saya itu saya benar-benar zero. Jadi saya lonely, 2 tahun saya ikut workshop sana, ikut workshop sini, ya ikut e-course sana, ikut webinar seperti ini. Saya 7 tahun lalu saya ikut webinar di Singapura, pembicara dari Singapura, itu bayarnya mahal waktu itu hampir $500 saya bayar, ya saya ikut, ya kan, semangat sih, semangat banget. Ya kan, tapi habis selesai itu lonely saya sendirian. Ya, jadi saya kayak masuk labirin. Ya, masuk labirin yang kayaknya banyak pintu. Ya, semuanya kayaknya bagus. Ya, nah, saking bagusnya ya itu tadi. Ya, saya muter-muter aja. Ya, nah, itu pengalaman saya sebagai pemula. Ya, nah, kalau ada yang sama, tolong angkat tangan atau tolong ditulis sama, Pak. Ya, kebanyakan sih harusnya sama. Karena saya ini memang mulai dari nggak bisa, ya, dan ini yang saya alami. Ya, nah, saya tanya sekarang ke teman-teman, Anda sudah berapa tahun ingin mulai digital marketing? Ya, nah, coba angkat tangan. Atau Anda tulis di chatting, ya, 2 tahun, 3 tahun, setahun, ya, udah berapa tahun? Ya, Anda ingin mulai, ya, tapi jawabannya belum mulai-mulai. Ya, nah ada satu statement yang saya suka, katanya gini, if you don't change direction, you will end up the way you had it. Ya, jadi kalau kita nggak ngubah pola, ya nanti bulan depan, tahun depan akan sama. Ya, percaya mas ya, nggak bakal berubah. Ya, Albert Einstein bahkan ngasih extreme statement, orang gila adalah orang yang pengen hasil yang beda, tapi caranya sama. 4L, lu lagi. Ya, nah jadi Anda mesti ubah pola. Ya, nggak bisa pola yang sama ya untuk main di digital marketing. Nah, makanya saya memutuskan waktu itu untuk ubah fokus. Ya, fokus saya waktu itu nggak mau jago internet. Nah, ini penting teman-teman. Ya, karena sebagai pemula untuk jago internet itu lama. Ya, percaya sama saya, Anda nggak bisa kayak kuliah butuh 4 tahun, 5 tahun. Anda keburu quit, keburu berhenti. Ya, karena tuntutan hidup banyak di sana. Ya, Anda fokusnya, saya ubah fokus. Fokus saya bukan jago. Fokus saya adalah saya mau life changing. Saya mau mengubah hidup saya dan mengubah hidup banyak orang. Nah, waktu saya mengubah fokus itu, nah, ya, saya mengalami perubahan teman-teman. Nah, saya percaya goals dari saya dari Zoom ini, saya bukan hanya mau ngasih ilmu, tapi saya mau ngasih confident ke teman-teman bahwa Anda juga bisa mengalami life changing lewat digital marketing. Ya, seperti yang saya alami. Ya, saya bukan hanya mau transfer ilmu ke Anda, saya mau kasih belief bahwa Anda juga bisa. Ya, nah hari ini berlaku pola ini teman-teman. Ya, Anda kalau ngelihat startup yang gede, Tokopedia, Bukalapak dan segala macam itu udah raksasa, udah triliunan. Nah, sekarang Anda baru mau mulai nih. Ya, bagaimana caranya? Ya, kayak tadi Fatih kan cerita baru mau mulai ya Fatih ya. Nah, ini coba Anda lihat, ini ada gambar, ya small is a new big. Ya, jadi Anda merasa kecil, gaptek, baru mau mulai, banyak kesusahan, ya. Tapi kalau Anda kecil, itu Anda bisa besar kalau Anda bergerak cepat dalam community. Nah, makanya bagus banget STY sering membuat gathering ya lewat Zoom untuk membangun komunitas, ya karena Pak Eka pasti udah tahu pola ini, ya bahwa kita kecil tapi kalau kita geraknya bareng, nah itu kita bisa bikin movement di sana. Ya, jadi nggak apa-apa kalau masih kecil, asal kecil-kecil tapi ngumpul rame-rame, geraknya sama dengan satu goals. Ya, nah coba hafalin, yuk hafalin dulu. 1, 2, 3. Bukan yang besar, mengalahkan yang kecil. Namun yang cepat mengalahkan yang lambat. Nah, jadi di era hari ini yang bikin kita gagal adalah lelet. Tahu lelet? Ya, Anda lelet, Anda punah. Tahu punah? Ya, jadi nggak boleh lelet. Kalau lelet punah. Yang kedua nggak boleh ribet. Ya, ribet punah juga. Ya, jadi karena kalau lelet sama ribet itu kita nggak bisa cepat. Ya, jadi Anda nggak boleh lelet sama nggak boleh ribet. Ya, karena sekarang itu semua cepat, ya teman-teman. Nah, saya praktekin ini teman-teman. Jadi bagi Anda mahasiswa sekarang, don't worry, saya mulai dengan kondisi yang sama kayak Anda.
Ya, ini motor saya waktu saya kerja. Ya, Oh, sebelum saya mulai digital marketing, saya juga sama gaji UMR, ya. Dan saya bersyukur ya karena saya praktek ya bareng komunitas seperti yang sudah STI lakukan, ya saya juga akhirnya, saya akhirnya sekarang bisa punya rumah sendiri. Dulu saya masih kontrak di sana, ya. Nah, jadi saya percaya teman-teman serius ya ingin mengalami life changing. Karena waktu Anda berubah, Anda bisa mengubah hidup banyak orang nanti. Ya, bukan hanya Anda sendiri yang berubah. Ya. Nah, untuk pemula, saran saya Anda harus punya roadmap-nya dulu. Ya, jadi petanya. Ya, base Anda mau seperti apa nanti di online. Ya. Nah, bahasa kerennya begin with the end in mind. Wah, ya mulai dengan hasil akhir seperti apa yang kita mau. Nah, untuk itu saya mau kasih kita sama-sama satu rumus. Ya, coba hafalin lagi. Ya, rumus sakti digital marketing. Ayo sama-sama. Satu, hafalin. Mulutnya keluar di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Traffic kali konversi sama dengan duit. Ya. Nah, jadi kalau Anda mau dapat duit karena goalsnya digital marketing adalah bangun brand, bangun jualan, bisnis profit. Ya, baru sustainable bisnisnya. Nggak bisa kita bakar-bakar duit terus. Ya, bonyok nanti iklan dananya nggak ada habis. Ya. Nah, traffic kali konversi sama dengan duit. Nah, apa itu traffic, apa itu konversi? Nah, saya bicara pasar ya, analoginya pasar. Pasar ini kan ramai orang lalu lalang, banyak yang jualan. Nah, konversi itu adalah tokonya, kiosnya. Ya, sama produk yang dijual. Ya, itu konversi. Ya, jadi ada tokonya, ada kiosnya. Kalau di mall-mall ada SPG-nya, ya. Mas, dulu saya waktu di Mangga 2, ya pernah dulu banget gitu sebelum merit pas belanja, Mas, kok Mbak mampir ya, itu juga konversi, ya SPG yang manggil-manggil, toolsnya mulut, ya atau pakai flyer, ya. Nah itu konversi, jadi harus ada kios, pekerjanya, toolsnya sama produknya. Nah, apa itu traffic? Kalau di pasar ini adalah traffic adalah kegiatan bagaimana ngegiring konsumen ya dari pengunjung pasar masuk ke toko kita, masuk ke kios kita sampai dia beli. Nah, itu traffic. Nah, zaman dulu yang tadi saya cerita, traffic itu adalah pekerjaannya SPG-nya berdiri di toko lalu dia pakai mulut. Nah, itu traffic. Atau pakai flyer ya, atau pakai banner. Itu traffic. Ya, bagaimana dia nyari traffic. Nah, di online juga sama. Jadi traffic adalah strategi mindain. Ya, mindain audience dari tempat yang ramai di online untuk mindah ke toko Anda, ke bisnis Anda. Nah, itu namanya traffic. Ya. Karena strateginya beda-beda. Ya, tempat yang ramai nanti saya akan jelaskan tempat yang ramai di mana aja. Nah, konversi adalah model bisnis Anda di online. Ya, tokonya, produknya, ya, sama tools promosinya itu konversi, ya. Oke, sampai sini ngerti? Saya anggap Fatih mewakili teman-teman. Fatih, paham Fatih? Paham saya. Paham, oke. Lanjut kalau gitu. Nah, saya akan bicara satu-satu, saya mulai dari konversi dulu. Ya, nah, untuk bicara konversi, saya mau kasih Anda bayangan, ada 5 model bisnis kalau Anda pemula mau mulai. Ya, Anda harus tetapkan dulu nih model-modelnya mau yang apa. Yang pertama adalah masalah inventory barang. Nah, barangnya nanti Anda mau stok sendiri atau mau dropship. Ya, kalau mau stok, memang marginnya pasti lebih besar. Ya, tapi Anda harus keluar duit. Ya, kalau tokonya belum rame, nanti barang Anda mati di gudang. Ya. Nah, tapi kalau tokonya rame, Fatih mau stok apa mau dropship, Fatih? Kalau tokonya rame. Mau stok aja. Mau stok aja. Kalau toko rame, stok sendiri. Ya kan? Nah, kalau dropship adalah kita minta tolong ada supplier, nanti supplier yang ngirim barang, bukan kita. Jadi kita yang jual, supplier yang ngirim barang pakai nama kita. Ya, jadi tanpa kita perlu stok. Tapi tantangannya adalah marginnya kecil. Ya lumrah lah, ya kan nggak stok pasti kecil. Nah, kalau stok margin gede. Nah, stok ini juga sama. Anda bisa stok cari supplier lokal, impor, atau Anda bikin sendiri. Ya, Anda UKM, Anda bikin kue sendiri, bikin makanan sendiri,
Atau dropship juga sama, Anda supplier lokal atau internasional. Karena sekarang dropship internasional juga bisa. Ya, Anda ngambil barang misalkan dari daerah di Indonesia, Anda jual ke Amazon. Ya, jadi itu Anda stok di Amazon, atau enggak Anda ngambil barang dari Anda bikin website yang barangnya dari satu negara, jualnya di Amerika misalkan. Nah, itu dropship internasional. Nah, itu juga bisa. Ya, tanpa Anda harus punya barang. Ya, jadi Anda tugasnya broker ibaratnya. Nah, itu inventory barang. Yang kedua adalah bentuk barang yang dijual kalau di online, itu semuanya bisa sekarang. Fisik, digital, jasa. Nah, Anda mau fisik, mau apa, digital. Nah, produk digital kalau fisik jelas. Kalau digital, bisa e-course. Ya, Anda bisa jualan e-course. Ya, software, apps. Kalau jasa, Anda bisa jadi endorser. Atau jadi agency. Atau Anda jadi coaching, jadi coach, jual workshop di sana. Ya, nah itu bentuk yang Anda jual. Kayak Ruang Guru itu dia jual digital. Ya, contohnya. Ya. Nah, itu contoh bentuk barang yang Anda pilih. Nah, Anda mau jual yang mana? Pak, saya mau tiga-tiganya boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi mulai dari yang Anda mudah dulu mulai. Karena gini, goalnya adalah mulai. Ya, jangan ideal. Percaya sama saya. Kalau Anda ideal, Anda nggak mulai-mulai. Trust me. Ya, saya udah pengalamin. Ya, Anda mulai dulu aja. Nanti perbaiki sana sini is okay. Mulai dari Anda di depan mata, Anda punya kenalan. Pak, saya kenalan ada ngasih barang, Pak. Ya udah, Anda pakai barang yang jualan aja udah. Ya, belajar dapat 100.000 pertama. Wah. Ya, saya ingat banget itu waktu itu padahal dapatnya dikit banget, saya cuma 20.000 ya, tapi wah senangnya, wah kayaknya dapat puluhan juta. Ya, padahal cuma, tapi itu membuat satu belief saya naik bahwa ini bisa nih, ya, ini bisa dilakukan. Ya, nah, yang ketiga adalah platform bisnis. Nah, Anda tentukan, Anda mau leverage platform orang lain atau platform milik sendiri Anda bangun. Kalau orang lain punya, Anda jadi affiliate. Ibaratnya Anda jualan sama tadi kayak reseller, tapi ini produk digital biasa. Anda pakai platform webnya orang lain, Anda jualan pakai web orang lain di sana. Ya, nah namanya jadi affiliate. Atau Anda leverage platform milik sendiri. Nah, ini Anda startup, ya, Anda bikin sendiri, ngumpulin programmer sendiri, cari investor, ya. Nah, ini Anda pilih mau yang mana, ya. Tempat jualan. Nah, Anda juga pilih jualnya mau di mana? Di web pribadi, di marketplace, atau hanya di sosmed. Masing-masing ada tantangan. Ya, paling enak sih tentunya paling oke di mana kira-kira Fatih? Ya, buat jangka panjang paling oke di mana kira-kira? Di web pribadi. Ya, di web pribadi, betul. Udah, Fatih udah ngerti. Udah. Pemula, sosial media sepertinya menjadi awalnya ya Pak ya? Ya, nah cuma buat pemula web pribadi nggak gampang karena harus punya web. Sekarang juga banyak sih web-web yang bisa langganan. Itu juga nggak mahal. Sebulan udah ratusan ribu udah bisa punya. Profesional banget. Ya, tapi tetap harus ada biaya bulanan yang harus dibayar. Ya, nama domain segala macam. Terus marketplace. Marketplace enak nggak? Enak. Rame nggak? Rame banget. Kalau marketplace, Anda bisa punya, tapi masalahnya ngerameinnya nggak gampang. Web Anda bagus banget, toko Anda keren banget, spektakuler, tapi masalahnya orang tahu nggak web Anda itu di mana? Kan nggak tahu. Nah, itu susah nyarinya. Nyari trafficnya gampang. Marketplace, enak, rame. Tokopedia, Shopee yang promosi. Ya, Anda nebeng jualan di sana. Tapi tantangannya apa kira-kira, Fatih? Penjualnya nggak cuma kita kan? Iya. Barangnya rame ke depan. Ditempel di depan. Wow, banyak. Itu harga potong-potongan kaki katanya. Ya. Nah, sosmed juga sama. Kalau Anda jualan hanya ngandelin akun sosmed, itu teman saya follower udah puluhan ribu. Besok dia bangun, ya, dia tiba-tiba bangun, dia cek IG-nya udah nggak ada, udah di blok. Ya. Jadi, nggak gampang juga, karena itu platform sosial media bukan kita punya. Ya, Anda punya follower ratusan ribu, ingat itu bukan milik Anda. Ya, itu milik sosmed. Mereka sewaktu-waktu mau tutup, itu nggak nanya, nggak minta izin ke Anda. Ya, di sana. Ya, jadi, tapi enak nggak? Rame.
Nah, jadi mulai di mana dulu, kembali lagi, terserah Anda. Anda kapasitasnya di mana. Tapi untuk jangka panjang, saran saya, ya Anda harus punya web pribadi, dan di 3 tempat ini Anda bisa punya tempat jualan. Gitu. Ya. Nah, model terakhir adalah budget buat jualan, buat traffic, buat nyari keramaiannya. Ada 2 jenis, Anda bakar duit sendiri atau bangun tim reseller. Nah, kalau bakar duit sendiri artinya Anda mau marketing sendiri. Anda beriklan, ya nyari investor, itu kayak startup sekarang. Nah, kalau Anda nggak mau model kayak gitu, berarti Anda mesti minta bantuan orang-orang buat jualan. Nah, Anda harus bangun reseller. Ya, bangun pasukan reseller, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda buat jualan produk Anda. Nanti Anda kasih margin. Tentunya margin reseller harus menggiurkan. Jangan sampai reseller marginnya dikit. Ya, Anda marginnya dikit, reseller yang banyakan. Supaya mereka semangat jualannya. Gitu. Ya. Nah, ini 5 model. Oke, jadi saya ulang. Jadi 5 model konversi yang Anda pilih, inventory-nya Anda putuskan, ya mau stok, mau dropship, bentuk barangnya, fisik, digital, jasa, platform bisnisnya Anda mau bangun web sendiri atau nebeng orang lain punya, tempat jualannya mau di web pribadi, mau di marketplace atau di sosmed aja cukup, atau sama budget traffic-nya mau apa. Ya. Nah, Anda mulai dulu, nggak usah ideal, mulai dulu dari 5 ini Anda pilih, mulai dulu. Nanti pengembangannya Anda bisa lakukan di sana. Oke? Nah, itu bicara konversi. Ya, Pak ya. Ya. Jelas? Fatih jelas? Ya, jelas. Oke. Saya anggap Fatih mewakili yang lain, teman-teman ya. Karena Fatih juga pemula nih katanya. Ya. Oke. Nah, Anda bisa foto, ini saya kasih Anda video gratis kalau mau. Ini linknya. Ya, yang saya jelaskan tadi itu ada di video ini nih. Ya, 3 video funnelduit.com/3 video shortcut. Anda boleh foto, ini linknya. Ya, Anda bisa gratis nonton 3 video ini. Ya, dari saya. Oke? Ya, terima kasih ya Pak Liman. Ya, udah silakan foto. Ya, ini nanti ada 3 video dari saya. Oke, udah ya, udah semua ya dari foto ya. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, sekarang bicara yang berikutnya adalah traffic. Nah, traffic adalah strategi bangun keramaiannya. Tadi kan konversi adalah tokonya kan modelnya. Sekarang traffic itu ngedatenginnya sekarang. Nah, strateginya adalah sekarang gini. Anda mesti jawab pertanyaan ini. Fatih kalau mau jualan, pilih yang mana Fatih? Tempat ramai atau tempat sepi? Tempat ramai. Tempat ramai dong Pak. Masa gitu aja nanya gitu kan. Ya pasti tempat ramai. Ya kan? Nah, sama. Ya kalau kita mau jualan mau digital marketing, berarti cari tempat yang ramai. Jangan cari tempat yang sepi. Ya, Anda jangan cari di Friendster itu udah nggak ada, udah sepi di sana. Ya, Anda cari di tempat yang ramai. Nah, ada 3 jenis. Yang ini berdasarkan habit pengunjungnya. Yang sebelah kiri adalah search. Jadi orang masuk ke sini, polanya dia ngetik, dia cari keyword, yaitu di Google, di YouTube, di marketplace, di Shopee, marketplace ya. Fatih kalau ke marketplace kan nyari toko apa nyari barang? Nyari barang kan? Anda ya. Fatih ngetik. Di Google juga sama, kita ngetik. YouTube juga sama, kita ngetik mau nonton apa gitu. Ya. Nah, jadi search engine ini rame karena keyword. Ya, karena orang ngetik. Jadi kalau Anda jago keyword, Anda bisa rame nih di search engine. Ya, nah sekarang post engine ini beda sama search. Kalau post itu orang di post engine ini dia ini lagi nyantai, lagi macet, bangun tidur, terus nggak mandi sekarang buka HP dia lihat sosmed. Ya, benar Pak. Nah, jadi orang lagi lihat-lihat postingan, dia berhenti ada yang bagus, dia klik. Nah, jadi kalau Anda mau jualan di post engine, Anda harus jago konten. Ya, Anda harus jago bikin headline yang memikat. Bikin video yang membuat orang, dia berhenti. Kan dia lagi scroll. Ya, IG kan dia lihat dia punya beranda. Dia scroll, ada yang bagus, dia berhenti. Nah, itu post engine. Contohnya Facebook, IG, TikTok, Twitter. Nah, atau lagi chat. Nah, chat ini adalah orang di sini bukan mau broadcast, orang di sini mau chatting. Nah, makanya orang salah di chat engine jualannya pakai broadcast-an.
ya. Pernah nggak nge-broadcast bolak-balik? Ya, Ya. jualan, pernah ya. Terus pernah di-blok nggak? Ya, orang kan kesel, broadcast terus kan, jadi ya dia di-blok, karena dia nggak demen gitu kan, karena chat ini buat chatting. Ganggu. Ya, makanya kalau mau jualan di chat engine, Anda harus jago nanya. Nah, makanya sekarang banyak telemarketer itu jualannya di WA, dia nanya dulu. Tiba-tiba handphone nggak dikenal, dia sapa. Halo Pak Liman Sentosa. Wah, GR kan dipanggil nama nih. Aku jawab. Ada apa? Wah, baru dia kasih penawaran. Wah, itu artinya saya sudah kena jebakannya dia tuh, dia tanya. Ya kan, nah, itu karena itu lewat chat. Ya, karena orang senang disapa. Ya, nah itu tempat yang ramai. Nah, sekarang bagaimana optimasinya nih? Ya, supaya kita bisa optimasi di traffic. Nah, untuk bicara optimasi buat di traffic, Anda mesti tahu gambaran ini dulu. Ya, kolam pribadi sama laut lepas. Kalau Fatih disuruh mancing, pemula, mancing ikan, pengennya supaya lebih cepat dapat ikan di mana? Di kolam pribadi apa laut lepas kira-kira? Di laut lepas. Ya. Kolam pribadi lebih cepat. Ya, lebih cepat kan? Nah, jadi yang saya tanya adalah lebih cepat di mana? Jawabannya di kolam pribadi. Kolam pribadi. Karena itu ikan kita ya. Iya, itu ikannya jelas. Contoh ikan koi lah. Iya. Dekat rumah saya di Serpong itu ada mall ya, itu ada ikan koi banyak ya, di SMS mereka mau Serpong, itu ada ikan koi banyak. Itu saya sering dikasih makan tuh, saya sering ke sana sore-sore. Itu ikan koinya bisa ngikutin kita tuh. Iya. Ya, itu ikan aja bisa kayak gitu, bayangin coba ya. Ya, nah, jadi Anda pemula, kolam pribadi itu udah jelas ikannya, laut lepas ikannya banyak, tapi nggak jelas di mana. Ya, nah, tantangannya sekarang adalah bagaimana Anda sekarang menggerakkan ikan untuk pindah dari laut, pindah ke kolam. Nah, itu namanya funnel. Ya, jadi kalau Anda punya kolam ikan pribadi yang banyak, coba di rumah yuk sama-sama tangannya, 1, 2, 3. Yang banyak, ayo 1, 2, 3. Yang banyak. Yang banyak. Nah, ya, jadi Anda bayangin kalau Anda punya kolam pribadi ratusan ribu ikan, Anda, saya sebut, bercanda sama teman saya, susah miskin dia. Ya, mau miskin susah dia. Kenapa? Karena kolam ikannya banyak. Ya, dia nggak bakal kelaparan di sana. Ya, nah, jadi Anda harus pinter bangun kolam di search engine, di post sama di chat. Ya, jadi Anda pengunjung Facebook itu banyak, tapi itu laut. Ya, penduduk Facebook di Indonesia ada 100 juta lebih. Tapi ingat, itu laut, itu bukan kolam Anda, itu laut lepas. Nah, sekarang Anda bagaimana Anda pindahin 100 juta itu ke kolam Anda. Ya, jelas teman-teman? Jelas ya? Ya, Nah, ada 3 skills ya untuk bangun kolam. Nah, Anda kuasain skills ini, Anda praktek skills ini, Anda pasti jago deh. Ya, Anda nggak usah belajar ilmu yang lain, Anda belajar ini aja sekarang buat di digital. Ya. Pertama adalah skills bikin konten. Bikin konten penawaran. Yang kedua adalah skills untuk bangun, mengoptimasi sosmed. Yang ketiga, skills untuk merancang funnel. Ya, funnel arsitektur. Nah, saya akan bahas satu-satu. Ya, ini materi terakhir saya tentang 3 skills ini. Ya, nah, jadi gini. Jadi waktu Anda bangun kolam, ya, orientasi Anda ini. Anda mesti tahu keahlian Anda dan Anda mesti tahu dengan pasti konsumen Anda. Nah, irisannya itulah yang dicari orang. Ya, jelas ya. Jadi Anda harus bisa mendeskripsikan produk Anda, skills Anda ini di mana, dan kebutuhan problem konsumen itu di mana. Nah, yang teriris itulah jualan Anda. Ya, itulah masa depan Anda di sana. Ya. Ya, jadi Anda mesti bisa. Saya akan coba mendeskripsikan tentang gambar ini ya di slide berikutnya. Yang pertama, skills membangun konten, ya, meng-create content offering, membangun konten penawaran ya ke laut lepas, ya. Nah, tentunya kan format konten jelas, ada artikel, ada gambar sama ada video.
Ya, video bisa live, bisa recording. Kalau Anda nggak bisa ngedit, nggak usah khawatir, pakai aja live. Ya, IG bisa live, Facebook bisa live, tanpa perlu ngedit-ngedit segala. Ya, model konten bisa review produk, bisa unboxing, bisa testimoni, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, tentang step by step, ya, tentang apalagi tips dan sebagainya. Nah, sekarang Anda perlu bisa jawab ini. Ya, Anda boleh foto nih kalau mau ya. Anda bisa jawab ini. Ya, bentar. Ya, nah, Anda harus bisa jawab ini. Jadi Anda harus berangkatnya. Jadi gini, banyak kesalahan orang dia berangkatnya dari kacamata produk dia. Ya, nah jangan. Anda harus berangkat dari kacamata konsumen. Ya, nah makanya Anda harus bisa coba gambarkan, imajinasikan, bikin avatarnya. Profiling konsumen idaman Anda tuh siapa? Ya, jadi Anda bisa jawab, siapa konsumen idaman Anda? Misalkan, ya Anda jualan baju bayi. Berarti profilnya siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Umur berapa? Ya kan? Terus, berarti dia ibu rumah tangga. Terus di mana Anda bisa nemuin konsumen idaman Anda? Ya, yang pasti nggak di kantor, ya kan? Kalau di sini, berarti kan di perumahan, ya kan? Kalau Facebook berarti di grup, ya yang tentang ibu-ibu, gitu. Ya, terus Anda mikirin nomor 3, hadiah apa yang bisa Anda berikan untuk menarik perhatian konsumen idaman Anda, ya. Nah, saya akan jelaskan satu-satu abis ini. Terus yang keempat, hasil terbaik apa yang Anda ingin bisa dialami oleh konsumen idaman Anda. Oke, nah sekarang saya akan jelaskan satu-satu. Konsumen idaman Anda. Nah, Anda nanti saya kasih ebook tentang hal ini, jadi Anda nggak usah foto, nggak apa-apa. Nanti habis ini ada ebooknya, Anda bisa download gratis dari saya tentang hal ini ya. Yang berikutnya. Pertama adalah gambaran profil pribadi. Jadi Anda gambarkan tuh, konsumen yang beli barang Anda tuh kayak apa. Anda coba bikin sketnya. Yang Anda mau kayak apa. Terus Anda mesti bayangkan kira-kira problem apa yang dialami oleh konsumen Anda. Ya, sehubungan dengan produk Anda atau skill Anda. Terus yang ketiga, gambaran interest yang dimiliki oleh konsumen Anda itu apa? Ya. Terus yang keempat, kira-kira apa harapan dari konsumen Anda? Misalkan ibu-ibu, Anda jual perlengkapan bayi, dia pengen baju bayi yang nggak panas. Ya, problemnya adalah baju bayinya itu panas sehingga kulitnya banyak beluntusan gitu. Ya, gitu. Nah, berarti Anda kalau mau jual baju, Anda bisa menjawab pertanyaan itu, bajunya dibeli. Ya. Nah, tapi Anda mesti deskripsikan tuh. Ya, makanya Anda bisa bikin konten tajam karena Anda bisa menjawab ini dulu. Jadi sekali lagi, jago bikin konten bukannya bakat, tetapi karena Anda menulis, merancang apa yang diinginkan oleh konsumen. Ya, apa kebutuhan konsumen kita bisa jawab ya, Pak ya? Betul. Ya, jadi mulai dari situ, Fit. Nah, yang berikutnya adalah pertanyaan 2, di mana Anda bisa nemuinnya? Ya. Sosmednya di mana, tempat dia hangout di mana, tempat dia areanya. Karena kalau kita misalkan tahu, kita bisa waktu nanti beriklan di Facebook, kita bisa tembak. Ya, domisilinya di mana dia, di kota apa di suburb apa di mana, itu bisa ditembak di Facebook. Ya, nanti saya akan jelaskan habis ini. Terus gambaran grup yang diikutinya. Ya, nah, ini coba Anda tulis tuh. Ya, jadi sebelum jualan, sebelum bikin konten, Anda mesti rancang dulu ini. Ya, baru kontennya tajam. Ya. Pertanyaan 3, Anda bisa kasih hadiah apa? Misalkan voucher, sampling produk. Kalau baju bayi nggak bisa dikasih produk sampling kali ya, terlalu ini ya. Anda bisa kasih voucher diskon, ya, atau free demo. Kalau Anda jual software, free demo. Ya, kalau kampus misalkan apa kayak ini e-seminar gini, ini adalah satu free, satu hook. Ini contoh, ini e-seminar ini merupakan contohnya, salah satunya. Ya, atau bisa kasih free ebook atau free video. Ya, itu contoh yang bisa dibangun. Hadiah-hadiah apa. Yang keempat, nah Anda coba gambarkan hasil terbaik apa yang Anda ingin dialami oleh konsumen Anda. Ini misalkan kalau Anda sebagai jasa ya. Kalau saya sebagai jasa, berarti saya pengen konsumen saya omsetnya naik, brandnya naik, skillsnya naik gitu. Tapi kalau misalkan jualan barang, berarti kan kita pengen kan,
nanti bayinya seneng gitu kan, apa dia bayinya nggak beruntusan lagi dan sebagainya. Ya, nah jadi Anda rancang pertanyaan, Anda jawab pertanyaan-pertanyaan, Anda harus tulis, ya baru bisa bikin konten yang bagus. Nah, ini tangganya nih. Konsumen di yang frozen itu konsumen itu dia belum, bahkan dia belum tahu bahwa dia punya need. Ya, jadi konsumen ini dia waktu jualan baju bayi yang bikin anak tidak beruntusan, ya, atau baju bayi nggak panas. Dia belum sadar bahwa dia ada need itu. Nah, itu konsumen frozen. Nah, kalau kita mau jualan di konsumen frozen, berarti konten kita bentuknya harus expose problem. Ya, harus jelasin problem-problem yang muncul di bayi. Nah, buatlah itu dalam bentuk experience, pengalaman pribadi atau cerita. Ya, nah baru nanti konsumen ini bisa menarik nih, tergerak dia. Jadi kalau Anda iklannya, kontennya, spesifikasi produk Anda terbuat dari bahan yang tidak ini, percuma. Karena orang ini belum tahu dia ada problem itu. Jadi konten itu nggak bakal dilihat sama dia. Karena dia juga belum tahu ada problem itu. Nah, konten kedua adalah kalau di cold. Di cold ini dia udah tahu ada need, tapi dia belum tahu itu bahwa solusinya bisa datang dari produk Anda atau dari skill Anda. Nah, makanya kontennya nanti kalau di konsumen cold itu bisa bentuknya review. Ya, kasih solusi. Ya, solusi dari produk Anda, skill Anda apa, benefitnya apa. Ya. Nah, konsumen di tipe ketiga itu adalah mild. Mild itu artinya dia tahu ada solusi, tapi dia belum tahu bahwa solusi yang terbaik itu datang dari produk Anda. Gitu. Nah, untuk dia tahu datang dari produk Anda, konten Anda harus kasih testimoni. Ya, atau Ini semacam contoh. reviewer ya, Pak? Ya, review. Yang dari yang udah make. Ya. Ya. Atau Anda undang endorser, undang pakar. Ceritain bahwa produk Fatih ini bagus. Ya. Jadi dia udah tahu ada solusi, tapi dia masih belum tahu nih solusinya. Yang terbaik kan banyak nih yang solusi. Yang terbaik dari Fatih apa bukan gitu. Nah, dia belum firm. Nah, untuk itu Anda mesti kasih konten yang seperti ini. Ya. Nah, kalau dia di level warm, artinya dia udah tahu produk Fatih the best, tapi dia belum confident. Aduh, dia belum yakin gitu ya. Nah, kasih bonus, kasih diskon, kasih promo, ya. Nah, ada orang udah dikasih bonus promo, aduh, saya nanya istri saya dulu ya, saya nanya suami dulu ya. Nah, itu di hot tuh, di hot itu dia udah confident banget, tapi dia masih sedikit bimbang. Nah, Fatih mesti kasih konten yang sifatnya garansi, dijamin, wah, ya dijamin, pakai kata-kata garansi. Ya, dijamin. Nah, itu dia udah gue beli dah. Terus pakai scarcity. Scarcity artinya garansi dijamin. Terus bonus hanya berlaku 1 kali 24 jam. Wah, atau bonus hanya buat 3 orang pertama. Wah, udah. Ya udah gue beli dah. Ya. Nah, ini model-model konten yang Anda bisa buat. Ya. Ya, untuk Anda waktu promo. Baik di sosmed, di web, ya, di macam-macam, ya. Nah, ini idenya. Jelas, teman-teman? Jelas ya? Ya. Nah, Anda bisa download e-book ini untuk lebih jelasnya. Itu saya udah tulis semua di sana, sama ada worksheet-nya. Lu download aja gratis, funneldude.com/25 ide konten. Ya, Anda bisa foto, bisa download, ya. Oke, lanjut ya. Nah, skill kedua adalah optimasi dari sosial media. Nah, optimasi sosmed, jadi Anda mulai membangun kolam nih, ya kan, di sosmed. Nah, Facebook itu kolamnya apa? Kolamnya bukan di Facebook pribadi, bukan. Ingat, Facebook pribadi bukan kolam. Karena itu nggak bisa diiklankan dan orangnya terbatas hanya 5.000. Dan Anda nggak boleh bisnis di situ. Kalau Anda bisnis bisa diblok lama-lama. Ya, jadi Anda harus bangun fanpage. Ya, atau bangun grup. Ya, nah, itu kolamnya. IG, nah IG Anda switch ke IG bisnis. Ya, follower Anda itu adalah kolam Anda. YouTube adalah subscriber Anda, itu kolam Anda.
TikTok follower Anda sekarang di sana. Ya. Nah, kolam artinya kan orang-orang yang mulai nge-like, yang mulai nonton video Fatih. Fatih nge-review anak. Wow, anaknya sendiri kasih baju, dipakein baju. Bikin video yang murah meriah. Ya, udah anak Fatih dikasih baju, pakein baju, cerita, gitu sambil gendong, Fatih cerita. Nah, orang-orang yang nonton video Fatih, ya di YouTube, di Facebook itu dia mulai beli, mulai like, mulai trust, BLT. Nah, itulah tujuannya bikin kolam. Semakin banyak yang BLT sama Fatih, semakin banyak yang akan ngasih BLT kepada Fatih, bantuan langsung tunai, artinya dia beli. Ya, jadi itu kenapa kita bangun kolam, ya. Nah, bangun kolam ini ada dua cara, bisa organik atau iklan. Nah, sosial media pinter banget, mereka nyari duit dari iklan. Ya, sekarang ini postingan organik udah nggak ada apa-apanya, susah banget. Ya mau nggak mau harus iklan memang. Ya, dulu masih bisa, sekarang mereka udah nyari duit di sana soalnya, harus ads. Ya, nah di sosial media itu enaknya gini, kalau Anda ngerti ya, itu what get measured, get improve. Semuanya itu diukur sama dia. Berapa yang like, berapa yang nonton berapa persen, siapa yang ngeklik fotonya, itu semua dia tahu. Ya, nah karena kita tahu itu bisa diukur. Ya, nah saya ngasih lihat contohnya habis ini. Jadi kalau kita nge-like, comment, share, jadi kalau Fatih nge-like video-video tentang bayi, cobain aja dah. Mulai search soal bayi, itu besok tiba-tiba ntar malam, itu begitu lihat postingan, semua jualan baju bayi. Facebooknya penuh. Iya, benar. Iya kan? Nah itu karena Facebook itu mengerti, ya dia memahami, dia mengerti algoritma itu, ya disimpan sama dia. Ya, nah sekarang saya mau kasih lihat ini yang lain, sebentar ya, saya kasih lihat. Nah ini dia. Oke, udah lihat semua? Oke, udah. Nah ini contoh dalamnya Facebook nih. Ya, kalau Anda lihat di sini, ini saya contoh aja ya. Contoh aja nih ada 12.000. Ya, jadi ini saya termasuk orang yang tanda kutip lalai bikin kolam. Ya, saya mulai Facebook Live, mulai bikin Zoom itu sebenarnya dari tahun 2017 saya udah mulai live. Ya, tiap hari saya bikin. Tapi karena waktu itu saya ada project ya sama satu company gede, akibatnya setahun setengah saya tinggalin kolamnya. Ya, makanya nyesal juga nih. Makanya kalau Anda bangun kolam, jangan berhenti. Ya, kalau berhenti nanti itu mulai lagi tuh dia. Nah, contoh kayak gini nih. Anda bisa lihat jelas kan di sini kan. Ini contoh orang-orang yang kalau Anda bisa lihat yang paling bawah, itu yang fanpage engagement. Itu artinya orang-orang yang nge-like fanpage saya, yang masuk ke profil saya itu ada 9.500 orang. Ya, nah kalau saya jualan, ya, yang berhubungan sama jasa saya, berarti saya anggap orang-orang ini menyukai saya nggak kira-kira? Iya. Menyukai kan? Karena dia, buktinya dia masuk kok, nyari-nyari tahu kan? Bisa juga sih kompetitor saya juga bisa juga. Tapi pasti yang terbanyak adalah orang-orang yang memang engage sama saya. Nah, begitu saya iklan, ya saya nggak pusing siapa yang beli barang saya. Saya tinggal tembak aja ke orang ini. Ya, itu karena kolom pribadi kita ya, Pak ya? Iya, itu kolam saya. Jadi tujuan Anda main di sosmed bukan buat alay. Bukan buat alay. Ya, tapi buat apa? Buat cari ini. Iya. Buat cari custom audience, bahasa kerennya. Buat cari kolam. Ya, nih, Anda bisa lihat nih ya. Ini kalau Anda bisa lihat, ya. Jadi, tuh Anda bisa lihat Instagram akun, video. Kalau Anda bisa lihat nih ya, ini orang-orang Anda bisa search, tuh, orang-orang yang lihat video saya 10 detik. Orang-orang yang lihat video saya 1/4. Sampai habis, bahkan dia juga. Nah, jadi kalau Fatih rajin bikin video, review tentang baju bayi, dengan berbagai cara, dan bikin banyak, Facebook akan tahu orang-orang yang nonton 1/4, setengah, atau sampai habis. Dan datanya dikumpulin sama dia. Dan kalau Fatih punya orang-orang yang nonton video Fatih sampai 75%, ada 100.000 orang,
Terus Fatih punya produk baru. Fatih bingung nggak mau jual kemana? Enggak. Nggak bingung. Udah jualnya ke situ aja udah. Makanya itu yang saya bilang susah, miskin. Nggak miskin ya. Kenapa? Karena Fatih punya kolamnya. Ya, nah itu dia. Makanya kalau orang tahu digital marketing ya dia akan tahu main di sosmed itu kayak apa. Ya, bukan hanya buat alay. Ya. Jadi bisa dimanfaatkan dengan baik ya Pak. Iya, dengan baik. Karena enak banget. Ini semua diukur sama dan memang sekarang luar biasanya IG, Facebook itu semua dimiliki oleh Facebook, kurang aja. Facebook, Oh ya. WhatsApp itu semua yang punya Mark Zuckerberg. Ya, dan itu memang ini yang paling rame ini memang sekarang. Iya. Ya. Nah, cuman mohon maaf 15 menit lagi ya Pak ya. Ya, lagi ngebut nih. Ya, nah. Terus kalau Anda bisa lihat ya, ini kan IG nih ya contohnya kan. Ini semua yang like, ini semua diukur tadi. Ya, yang nge-like, yang nonton itu semua diukur tadi di sini. Ya, diukur di sini. Ya nih, saya kan tadi saya bilang saya baru bertobat bikin kolam lagi setelah saya tinggalin. Itu baru awal tahun ini. Makanya saya mulai lagi. Jadi Facebook itu juga pinter. Dia hanya ngasih data setahun. Ya, data yang diukur. Karena saya ninggalin setahun setengah, berarti kan udah nggak ada lagi, saya harus bangun lagi kan. Gitu. Saya baru mulai sekitar 1,5 bulan tuh. Lumayan tuh yang post engagement saya di IG ada 12.000 kayak gitu. Ya, nah jadi itu yang kita mau sasar. Oke, jelas ya. Nah sekarang saya masuk ke skill nomor 3 sekarang. Skill funnel. Ya, tentang funnel. Tunggu. Ya. Hari ini kita banyak belajar skill Pak. Ya. Mulai skill konten ya. Nah, Anda sebelumnya tentang sosmed tadi, Anda boleh, saya udah bikin komik. Ya, Anda bisa, nih saya kasih komiknya gratis juga, Anda bisa foto aja nih. Ya, linknya di sini. Ya. Funnel di YouTube. Ini kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Jelas ya? Nah, sekarang saya skill nomor 3 sekarang. Nah, sekarang tentang funnel. Ya. Nah, apa itu funnel? Jadi funnel itu adalah gerakin konsumen dari tempat yang rame masuk ke toko kita. Oke, sampai dia beli atas kemauan sendiri. Nah, bentuknya kayak corong. Makin di atas makin banyak, makin ke bawah makin dikit. Tetapi yang makin ke bawah dia keluar duit makin gede. Ya. Kenapa funnel? Karena dengan funnel transaksi bisa 24 jam 7 hari. Dengan funnel kita nggak akan lagi hard selling, ya enak banget jualannya itu pede banget, ya tidak kayak jualan tukang jual obat gitu pinggir jalan zaman dulu gitu ya. Terus kita bisa upgrade orang yang nggak ngerti sampai dia loyal. Terus nggak lagi banting-bantingan harga, sama kita bisa bangun kolam data, ya di luar Facebook, ya salah satunya lewat email, WhatsApp dan sebagainya, ya. Nah, jadi funnel ini perlu yang namanya list, ya. List itu adalah bahan bakar orang-orang yang masuk yang ada di Facebook, orang-orang yang ada di kolam IG, orang-orang yang ada di kolam YouTube, ya. Nah, itulah listnya. Nah, list itu nggak akan jadi duit kalau Anda nggak punya funnel. Ya. Nah, no list, no money. Ya, big list, big money. Ya, kenapa perusahaan-perusahaan raksasa kayak marketplace itu mereka triliunan? Karena mereka punya data jutaan. Ya. Nah, di internet kalau saya lihat itu ada 2 list, prospek sama buyer. Prospek itu ada yang cold, ada yang warm, sama hot. Ya, kalau ya jelas ya. Cold itu dia masih nggak kenal, warm itu udah mulai kenal, hot dia udah mulai ngasih data. Ya, tapi dia belum beli. Nah, kalau buyer adalah inisial, loyal, sama advocate. Ya, inisial itu dia keluarin duit kecil, terus loyal dia udah mulai beli, repetisi dia beli ulang, sama dia udah berani beli yang agak mahal. Kalau advocate dia beli yang paling mahal, dia berani sampai dia cerita kemana-mana. Ya. Nah, funnel itu bentuknya gini, corong. Jadi kita menggerakkan orang dengan konten. Dari cold, ke warm, ke hot, sampai dia buyer. Ya. Nah, jadi ini jenjangnya nih. Ya, cold, warm, sampai dia buyer. Nah, semua harus ada kolamnya. Ya. Nah, kolam terbaik kalau bikin warm list tuh di sini.
fanpage, IG, YouTube, WA group. Nah, ini untuk warm list, kolam warm list. Kolam hotlist tuh di sini. Facebook group, email subscriber, webinar attendee, WA group itu hotlist bagus nih. Ya. Nah, sekarang mindainnya itu pakai tools. Ya, mindain ikannya tuh dari laut ke kolam tuh pakai tools. Nah, tools itu saya ibaratkan kayak pancing. Ada alat pancing sama umpan. Umpannya adalah konten. Tadi, yang tadi saya jelaskan, tangga-tangga itu. Ada review, ya, video, testimoni. Nah, toolsnya adalah platformnya kayak gini. Bentuknya bisa website, sales page, ya, web penjualan, ada email marketing, ada e-book, ada webinar, ada event, sama ada kayak social media group. Nah, saya contoh ini, ya. Saya contohin di sini, ya. Saya contohin. Nah, ini contoh sales page, ya. Ini saya ada klien saya, dia bikin buat sakit sendi. Ya, ini obat. Nah, ini saya bikin nih buat ada satu klien perusahaan bikin ini. Ini sales page buat jualan obat buat ngilu di sendi. Ya, jadi habis ini kan ada orang-orang klik ini di sosmednya dia, masuk ke sini. Nah, di sini itu depannya headline, hati-hati. Nah, itu contoh konten. Ya. Nah, ini cerita ya kan, masalah, terus solusinya apa? Ini solusinya. Nah, ini produknya, ini bla bla blanya, ini khasiatnya, baru terakhir dia beli. Nah, ini order. Terakhir selalu di price ya. Ya, terus ada testimoni. Ya. Nah, ini saya juga bikin obat kuat nih. Ini klien saya bikin obat kuat nih buat pria. Tuh, ya. Ini perusahaan yang sama nih. Dia ada produk sendi sama obat kuat. Nah, ini contoh bagaimana tadi menggiring orang dengan sales page tools, ya. Nah, terus kalau email marketing teman-teman tahu lah ya kan sering dapat email kan. Nah, itu salah satu untuk menyebarkan penawaran, ya. Nah, itu kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ya, mungkin ada pertanyaan, udah cukup dari saya. Oke, terima kasih Pak Liman. Aduh, saya big applause nih atas presentasinya. Luar biasa. Yang tadinya saya berpikir takut untuk memulai usaha, jadi terinspirasi. Yang penting kita punya kemauan ya Pak ya. Ya. Baik, sesi selanjutnya yaitu sebelum kita memasuki sesi tanya jawab ya Pak ya. Terlebih dahulu kita mendengarkan tanggapan dari Ketua Tim Pakar kita yaitu Bapak Dr. Eka Wahyukasih. Silakan Pak Eka. Pak Eka apa kabar? Baik. Sehat selalu ya Pak. Ya Pak, silakan tanggapannya Pak. Saya hormatin Ketua SD Bangsa Ibu Ruslaini SMM yang saya hormatin dan saya sangat banggakan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Liman Santoso, moderator kita yang juga luar biasa, Bu Fatihani, serta seluruh peserta e-seminar nasional SD Kasih Bangsa yang hadir pada siang hari ini. Saya terlihat komentar semuanya sangat antusias terhadap pemaparan narasumber kita, dan saya juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Liman Santosa. Seandainya di Indonesia ada 10 lagi Liman Santoso, tentu UMKM khususnya digital marketing Indonesia akan menjadi salah satu yang terbagus minimal di tingkat regional. Kita doakan banyak anak asuh dari Bapak Liman yang sedang diasuh, ada 17 orang, akan menduplikasi menjadi 17 Liman Santoso di tahun mendatang. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan terima kasih Pak Liman sudah berkenan untuk menjadi narasumber di e-seminar nasional SD Kasih. Oke, mungkin suara ya. Saya ingin
bertanya kepada Bapak dalam kerangka ingin agar para pemula yang ingin bisnis di digital bisa lebih terinspirasi. Sekarang tadi Bapak bercerita sangat detail, sangat sistematis dan luar biasa. Dan saya ingin nanyakan ke Bapak, bagi pemula mereka belum memiliki kolam pribadi dan mereka mencoba keberuntungan di laut lepas dengan iklan di laut lepas melalui media sosial ataupun melalui search engine optimizing di Google dan lain-lain. Nah, saya ingin tanya pengalaman Bapak. Biasanya di laut lepas itu ramai sekali, tapi belum tentu adalah konsumen kita. Ya. Di laut lepas, kemudian yang klik misalnya ada 10.000 orang. Kemudian berapa persen dari 10.000 orang yang klik konten kita akan masuk ke kolam kita? Apakah 10%? Apa 5%? Kemudian masuk kolam kita, belum tentu juga ikan itu bisa kita tangkap. Setelah dia masuk ke kolam kita, berapa persen ikan itu bisa kita tangkap? Atau tanda petik sebagai membeli produk kita. Karena ini penting buat pemula. Jangan sampai mereka kebanyakan iklan, kemudian mereka melihat banyak sekali ramai sekali tempatnya, mereka belum punya kolam pribadi yang tadi udah banyak, kemudian mereka gagal di awal. Mungkin Pak Diman Santoso bisa memberikan pencerahan. Pak Eka, saya jawab pakai slide ya Pak Eka ya. Silakan. Ini apa itu? Yang mute ini. Ya tolong tutup. Nah, ya udah. Nah ini, jadi kalau teman-teman lihat slide ini ya, jadi jawaban pertanyaan Pak Eka, yang paling susah adalah tadi waktu kita belum punya kolam. Saran saya pertama Anda jualannya. Kalau Anda ada produk jelas nih ya, nyata, Anda ada produk nyata, produk fisik terutama, ya Anda jualan paling cepat memang paling gampang di marketplace, ya Tokopedia, Shopee dan segala macam. Ya, nah itu anak saya Glenn, anak saya umur 11 tahun yang paling kecil cewek. Enggak, ini yang kedua, ya. So ada lagi yang paling kecil sekarang. Nah, si Glenda ini dia jualan mulai dari 6 bulan lalu, ya sekarang. Nah dia mulai saya suruh di marketplace sekarang. Nah dia jadi mamanya pakai keyword segala macam dan iklan di marketplace. Nah iklan di marketplace itu lebih murah daripada di Facebook. Nah saran saya kalau pemula, Pak Eka pertama, ya coba dulu peruntungan di marketplace kalau dia punya barang fisik, ya. Nah begitu dia dapat uang. Nah, dia sambil bertahap, dia mulai main di sosmed. Ya, main di sosmed. Nah, waktu main di sosmed ini, Anda mesti punya mentor yang bisa mengkasih lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Ya, karena kalau enggak, Anda buang garam ke laut. Ya. Nah, berapa persen? Ya, contoh ya. Waktu kita pertama kali kalau Anda mau punya produk, lalu Anda mau iklan di Facebook, itu saran saya jangan videonya, bahkan jangan jualan dulu Pak Eka. Itu kalau bisa videonya adalah perkenalan dan problem yang bisa disolving dari produk kita. Jadi kita buang duit katakanlah 1 juta, 3 juta, 5 juta, ya, untuk orang nonton video kita. Nah, isinya video kita nggak ada jualan. Isinya hanya perkenalan, expose problem yang bisa disolving. Ya, sama produk kita. Nah, hasil iklannya pasti akan ada orang-orang yang nonton sampai 25%, 50%, bahkan 95%. Nah, baru kita buat iklan yang kedua. Isinya adalah spek produk kita bisa menjawab produk ini. Targetnya siapa? Targetnya adalah data
dari orang-orang yang nonton sampai 50% ke atas. Itu contohnya. Nah, kalau budgetnya sedikit, Pak, budget gue dikit, Pak, buat iklan. Berarti kan video view-nya akan kecil dapatnya. Nah, Facebook juga menyediakan data namanya lookalike, contohnya, Pak. Lookalike itu adalah orang-orang yang mirip dengan orang-orang yang nonton sampai 190%. Nah, itu yang ditembak. Ya, jadi nggak terlalu laut banget gitu. Itu masih laut, tetapi minimal dia look like, mirip gitu. Nah, kalau yang kolamnya masih cold kayak gambar ini, itu 1% sudah alhamdulillah kalau cold. Ya. Jadi Pak Eka, sosmed itu jahat banget Pak soal duit. Ya, makanya kita mesti ganas banget bikin konten supaya banyak yang warm, banyak yang hot. Nah, kalau sudah hot Pak Eka, itu bisa 10% Pak. Ya, 10 bahkan bisa ya 10 udah bagus tuh. Karena udah hot banget, dia udah dapat data kita. Dia udah ngisi email ke kita, Pak. Dan dia sudah nonton video kita banyak. Ya, makin percaya. Bahkan saya pernah jualan, Pak, barang yang mahal dan lebih mahal dari kompetitor saya, dia tetap mau beli sama saya karena dia bilang nggak apa-apa, di situ saya nggak dapat belajar sama Pak Liman. Nah, itu karena hot. Ya, jadi makin ke bawah Pak Eka, persentase angkanya makin gede. Jadi kita nggak boleh males bikin konten untuk edukasi. Jangan cuma buang duit di iklan tanpa ngisi kolam. Itu memang mau nggak mau sih. Nah itu Pak Eka jawabannya. Baik, yang kedua dengan penjelasan Bapak, supaya lebih aman waktu kita ingin launching produk kita, apakah memang sebaiknya kita bikin produk yang minimum viable product, ya produk yang dengan fungsi minimal dulu untuk tes pasar di digital marketing ini? Oke, betul. Saya jawab pakai slide lagi ya Pak Eka ya. Silakan. Nah ini saya jawab pakai slide. Saya contoh Bu Tuti. Nah tadi saya nggak bahas takut keburu habis. Nah untung Pak Eka nanya nih, jadi saya bisa jawab. Nah ini udah kelihatan belum Pak Eka? Bu Tutinya Pak Eka? Udah ya, oke. Saya sekarang ini contoh yang dari Pak Eka nanya. Ini sebut Bu Tuti. Bu Tuti jualannya kue lapis Pak Eka. Wah. Dia tadi jualan cuma di WA, Open PO. WA grup tetangga. Nah, sekarang dia mau expand dengan digital marketing. Pertama, Bu Tuti harus bisa menjabarkan expertise Bu Tuti. Ya, bahan dasarnya apa. Jadi Bu Tuti harus tahu dia punya ilmu apa sih selama ini. Ternyata kan Bu Tuti tahu cara milih telur, tahu cara ngaduk telur, tahu cara nyari tepung, ya kan? Itu ilmu yang dimiliki Bu Tuti. Nah, step kedua adalah Bu Tuti mulai bangun warm list, ya, dia mulai bangun kolam, ya, di fans page, di follower, di YouTube. Caranya adalah Bu Tuti ngasih konten ini yang dia tahu, ya, tentang kue lapis, ya. Nah, jadi waktu Bu Tuti ngasih konten ke laut, dia akan dapat warm. Nah, untuk dari warm ke hot, berarti Bu Tuti mesti punya kolam hot. Kolam hot bisa di email, bisa di Facebook group. Caranya Bu Tuti, nah ini Pak Eka, Bu Tuti harus kasih free gift. Ya, free gift-nya bisa berupa ebook, video, atau voucher diskon. Ya. Nah, jadi Bu Tuti kasih free gift ke kolam warm, Bu Tuti dapat data. Jadi warm list dapetin free gift dari Bu Tuti dapetin leads, dapetin data. Bisa email, bisa masuk ke Facebook group Pak Eka. Nah, begitu masuk email Pak Eka, begitu masuk Facebook group, nah disitulah Pak Eka kita lakukan offering, penawaran, penjualan. Nah ini nih, ya bagaimana ngubah leads jadi buyer. Caranya Bu Tuti mesti bikin offering, penawaran. Nah offeringnya Pak, kalau Pak Eka Fatih punya leads banyak, kita bisa jualan produk apa aja sama kapan saja. Ya, tinggal mencet tombol email disebar.
Dengan funnel yang tadi Pak Eka nanya, itu kita bisa punya income lebih dari satu sumber. Kita sebut multiple stream of income. Uang kecil, uang sedang, uang gede. Gitu, Pak. Ya. Nah, kalau Bu Tuti mau dapetin uang kecil, Bu Tuti caranya apa, Pak Eka? Jual produk yang paling kecil, ya misalkan 300 sampai 500 ribu. Jadi pertama kan dia kasih produk gratis, Pak Eka. Kasih voucher, ya. Terus habis itu udah dapat data, Bu Tuti nawarin nih ke orang-orang yang di email. Nawarinnya produk yang seharga segini. Produk 300 ribu. Bisa kue lapis atau Bu Tuti bikin video cara bikin kue. Jadi dia bisa jual dua tuh, jual kue sama jual video dia. Ya. Nah, cara nawarinnya pakai apa? Pakai web tadi yang saya tunjukin. Yang sales page tadi. Ya, itu cara nawarinnya. Dikirim pakai email atau di Facebook group. Tinggal klik linknya nanti dia buka. Nah, kalau mau dapetin loyal buyer, Bu Tuti bisa mulai jual produk yang lebih tinggi harganya. 1-5 juta. Nah, Bu Tuti bisa jual kue lapis yang premium atau jual workshop. Workshop sehari, cara bikin kue. Ya, harganya 1 juta misalkan. Ya, dijamin pasti bisa buka bisnis kue gitu misalkan. Ya, garansi. Wah. Nah, yang ketiga, Bu Tuti jual yang advocate. Bisa juga jual franchise, Pak Eka. Gitu. Ya, dia bisa jual franchise ke orang-orang yang sudah beli workshop-nya. Ya, karena orang yang sudah beli workshop, dia sudah berani keluar duit jutaan, pasti dia potensial untuk membeli yang belasan juta. Nah, itu contoh Pak Eka, jawaban dari Pak Eka tadi. Baik, Pak. Saya ingin bertanya lagi gini. Sekarang ada bukan lagi baru mau mulai, tetapi mahasiswa ataupun pemula telah masuk membuka suatu perusahaan startup. Nah, kemudian mereka ingin meningkatkan stabilitas perusahaan melalui digital marketing. Nah, ini ada hasil penelitian dari startup Genome terhadap 3.200 startup. Dan hasilnya adalah 74% perusahaan startup gagal karena skalabilitas dilakukan prematur. Jadi, apa yang harus diperhatikan oleh perusahaan startup sebelum meningkatkan skalabilitas perusahaan melalui digital marketing supaya jangan gagal? Karena ini kan banyak faktor, salah satunya salah bakar uang juga gagal. Kira-kira gitu. Silakan, Pak. Kalau saya, Pak Eka termasuk orang yang agak konservatif dalam, saya tipe entrepreneur yang tidak berani spekulatif kalau saya. Ya, kalau istri saya beda, Pak Eka. Dia jalan dulu baru mikir. Kalau saya mikirnya kebanyakan. Jadi kira-kira apa yang harus dipertimbangkan sebelum meningkatkan skalabilitas? Jadi gini, jadi buat scale up ya, kalau buat scale up, kalau buat digital, itu gampang. Pertama gini, Anda ukurnya gampang. Ukurnya engagement Anda di sosial media sudah berapa banyak. Jadi kalau Anda keluarin duit iklan, jangan sampai Anda keluar duit iklan ke orang yang nggak kenal. Itu intinya. Jadi tadi, kalau Anda keluar duit, scale up itu kan artinya kan Anda spending iklan lebih gede, terus tapi juga pertama sisi marketingnya Anda nggak punya brand Anda, engagement Anda di digital belum tinggi. Sehingga Anda percuma keluar duit Facebook puluhan juta, ya. Tetap dulu saya pernah Pak, istri saya sehari keluar duit iklan pribadi itu sampai 7 juta dia. Ya, jadi sebulan bisa ratusan juta pribadi loh dia jualan. Ya, bukan perusahaan di sana dulu. Nah, jadi percuma kita keluarin duit jutaan per hari, tapi ke tempat yang salah. Dengan dia, wah udah scale up nih, udah siap budget. Ya, jangan. Anda lihat dulu custom audience Anda berapa banyak. Ya. Nah, kalau Anda punya custom audience ratusan ribu atau jutaan orang, baru boleh beriklan ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda udah berani setup iklan, ya, artinya kan akan ada pembelian. Nah, customer service Anda siap nggak? Tim Anda siap nggak? Jangan nanti ditanya begini, Gan, barangnya ada,
jawabnya besok. Lupa. Dia pindah ke toko sebelah. Ya, jadi artinya kan Anda harus siapin tim. Ya, siapin tim CS. Nah, banyak orang marketingnya kuat, tetapi back end-nya nggak kuat, Pak, di company. Jadi, packing-nya nggak kuat, packing-nya babak belur, CS-nya babak belur, ya, belum lagi soal accounting, Pak. Ya kan, biasanya kan kalau UKM-UKM kan accounting-nya berantakan. Ya, sehingga menurutnya sih kayaknya sih untung nih, kayaknya nih. Kok duit gua nggak ada? Ya, jadi itu sih Pak, yang kedua itu tadi. Pertama adalah engagement di digitalnya, dia udah seberapa banyak, ya. Yang kedua adalah timnya dia udah ready belum, baik dari sisi keuangan sama tim buat operasional Pak. Jadi stabilitas baru boleh kita tingkatkan. Ya, baru boleh. Kalau fondasi perusahaannya sudah kuat. Ya, kalau tidak bahaya. Nah, kalau ini enggak, pertanyaan. Silakan. Nah, pertanyaan terakhir dari saya Bapak sangat pengalaman dan memang terlihat sangat pinter dalam bisnis ini. Saya mau nanya, sebelum Bapak sampai di hari ini, Bapak dulu pernah mulai mendapat 20.000 dan luar pernah nggak sih gagal sebelum menjadi sukses sekarang? Jadi 2 tahun pertama saya hancur lebur Pak Eka. Jadi bagi pemula teman-teman ingat ya, Anda nggak usah jadi orang lain, ingat ya. Anda jangan ikuti pebis ini, Anda jangan ikutin Liman, jangan ikutin orang ini. Ya saya percaya berkat Tuhan itu nggak mungkin ketuker. Ya jadi pertama gini, Anda mesti tahu ya Anda punya track di mana. Ya saya itu 2 tahun Pak. Kerjaan saya hanya belajar, ikut workshop sana-sini, ikut webinar dari luar negeri sana-sini, sampai saya ke Singapura, Pak, untuk ikut seminar. Saya jual cincin kawin, Pak. Cincin kawin saya nggak ada. Sengaja saya nggak beli lagi, buat pengingat pernah susah. Nah, ini saya jual buat ikut seminar di Singapura, Pak. Sama istri saya untuk ikut seminar tentang bikin copywriting waktu itu. Ya, konten. Nah, tetapi 2 tahun saya nggak dapat duit. Ya, jadi tahu banyak tidak sama dengan dapat duit banyak. Pengalaman saya. Nah, untungnya Pak di tahun ketiga saya ketemu mentor Pak Eka. Nah, mentor itu beda. Dia ngasih saya helikopter view dan ngasih step by step Pak, dibimbing. Nah, disitulah saya mulai dapat 20.000 pertama saya. Nah, tapi gara-gara uang 20.000 Pak Eka, wah itu kayaknya dalam hati 100 juta bisa nih. Ya itu gara-gara mentor Pak. Jadi nggak bisa nanya. Jadi dia ngasih helikopter view. Nah, bahayanya di online adalah Anda nggak punya mentor. Nah itu problem. Ya, jadi Anda nggak punya helikopter view yang ngasih Anda ini jangan. Oke. Sekarang scale up, boleh, move, gitu di sana. Nah, makanya mesti ada dalam komunitas, saran saya. Gitu, Pak. Dan jawaban Anda makin mengukuhkan hasil penelitian di Amerika, di mana 90% startup gagal sebelum 5 tahun. Tetapi 92 startup berhasil karena melewatin mentor atau inkubator. Bapak telah menyatakan itu. Terima kasih Pak Liman. Semoga kita bisa ketemu lagi di next e-seminar nasional STKC Bangsa. Saya kira saya cukup. Terima kasih. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Eka. Ya, terima kasih Pak Eka. Pertanyaan yang luar biasa dari tim pakar kita ya Pak Liman. Ya Pak, ini ada beberapa peserta Pak yang ingin bertanya secara langsung. Ya, untuk Fitrotunisa. Fitrotunisa, terdengar suara saya? Selamat sore, Fitrotunisa. Ya. Selamat sore. Selamat sore, Fitrotunisa. Terdengar suara saya? Ya, mungkin terputus ya jaringannya. Oke Pak, baik. Ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman kita. Ini berbicara tentang diskon dan
free gift yang kita berikan, Pak. Jadi, kapankah kita akan kembali modal dari pengeluaran video atau iklan yang kita berikan? Kemudian, bukankah kita rugi jika kita memberikan free gift atau diskon ke pelanggan setelah ditambahkan dengan iklan? Oke, jadi gini, jadi orientasinya, suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Jadi gini, jadi waktu kita, makanya Anda harus punya funnel. Jadi artinya gini, funnel itu artinya bisa beli banyak. Jadi satu orang itu bisa beli berkali-kali. Contoh paling gampang ini ya. Ingat nggak dulu iklan di salah satu hamburger di Indonesia yang terkenal, es krim kon hanya 5.000, gocek 5.000 perak. Waktu orang ke sana beli 5.000 perak, saya mau tanya, dia beli es krim doang nggak? Nggak mungkin. Ditawarin yang lain, tawarin burger lah, Coca-Cola lah, apalah. Jadi keluar duitnya nggak 5.000, 20.000. Nah, sama. Ya, jadi goals-nya, pertama gini, goals kita ngasih free gift, itu bukan apa-apa, kita dapetin data. Ya, dapetin data orang-orang yang hot list. Nah, tentunya teman-teman harus ngukur. Free gift-nya dihitung nih. Voucher diskonnya dihitung. Ya. Jadi saya nggak apa-apa kalau Anda gara-gara buang iklan 1 juta, 2 juta, tapi Anda dapetin leads-nya ratusan, itu potensial. Karena begitu dia dapat leads, ya kan kita bisa email dia tiap hari. Dengan cerita tentunya. Emailnya jangan jualan ya. Jualannya di dalam cerita. Kalau nggak nanti emailnya nggak dibuka. Gitu. Jadi cara begini, selalu Anda jualan tuh lewat story. Ya, di dalamnya banyak tanda kutip jebakan-jebakan Batman. Maksudnya link yang kalau dia klik larinya ke website tadi, sales page untuk dia beli. Tetapi Anda mesti ngasih edukasi di sana. Nah, jadi tujuannya kita kasih free gift adalah buat dapetin data, leads. Ya, Anda nggak bisa bergantung sama sosmed terus-menerus. Kalau besok akun IG kita ditutup, nangis kita. Ya, tapi kalau akun IG misalnya ditutup, tapi Anda punya database email ratusan ribu, nggak masalah. Anda bisa jualan pakai email di sana. Ya, nah jadi tentunya Anda yang berikutnya Anda mesti ngukur antara Anda iklan, Anda mesti punya spending budget. Makanya kembali lagi, mental kita pun harus siap sebagai entrepreneur. Ingat, Anda bukan pegawai di sini. Anda entrepreneur. Ya, entrepreneur itu adalah jangan kalah sama petani. Ya, investasi dulu dia, nanam tenaga, beli benih, ya baru dia nuai. Emang pas dia nanam bakalan nuai juga, belum tentu. Besok ada burung gagak dimakan, ada banjir bandang. Tetapi petani, ya udah dia mesti invest dulu, dia mesti nanam dulu. Ya, jadi sekali lagi, selain hal yang tadi saya bicarakan, mindset Anda juga mesti benar. Ya, bahwa di sini Anda pebisnis, bukan karyawan. Ya, oke, kira-kira gitu. Oke, jadi kita harus change our mindset ya. Oke, baik Pak, satu pertanyaan. Ini dari mahasiswa STI Kasih Bangsa. Saya ingin bertanya terkait dengan skalabilitas. Bagaimana pemanfaatan digital marketing itu sendiri agar bisa meningkatkan skalabilitas perusahaan startup? Tonton video ini nanti 10 kali. Ya pokoknya tadi saya sudah sebutkan di presentasi tadi. Ini ada di YouTube kan ya kita ya. Nah nanti nonton di YouTube-nya. Sama kan tadi kan saya udah kasih tuh banyak gratis kan. Ada e-book, ada komik ya sama ada video. Tonton aja di sana. Tapi intinya pokoknya Anda praktekin aja yang tadi saya ngomong. Ya pokoknya gini. Jawaban ini nggak bisa saya bisa ngomong jawabannya bisa ngulang lagi kan. Pokoknya intinya Anda mesti praktek apa yang tadi Anda sudah dengar. Ya, praktek. Kita harus mulai. Mau mulai ya, Pak ya. Mau mulai. Memang yang sulit itu adalah keinginan kita mau mulai karena terlalu too much thinking. Iya, too much. Karena too much thinking itu bisa merubah mindset kita yang tadinya kita mau maju jadi mundur lagi, maju mundur lagi. Iya, karena tuh makanya terlalu makanya nanti khawatir. ada mentor. Jadi mentor ya untuk bisa guidance. Iya. Ya, bisa ngasih step by step-nya. Kalau nggak pusing kita nanti.
Iya, karena memang untuk saya ya Pak yang pemula gitu, yang saya pikirkan nanti bagaimana kalau saya rugi, bagaimana kalau saya tidak bisa mendapatkan customer, itu tuh yang memang menjadi pikiran kita sehingga kita akhirnya batal untuk memulai usaha. Ya, Gitu. Jadi sekali lagi kita harus merubah pola pikir kita mau berusaha, memulai semuanya dari awal ya Pak ya, learning by doing tentunya. Baik Pak, ini satu lagi pertanyaan Pak, ini dari teman kita. Bagaimana cara mendapatkan channel-channel supplier yang terpercaya dengan harga dan kualitas yang baik, dan jika kita jual itu akan menguntungkan? Oke. Pertama paling gampang adalah Anda cari di marketplace satu, jual di marketplace yang kedua. Caranya pertama. Jadi kita change ya Pak ya? Ya, Kita tukar. kalau mau dropship gitu, kalau menyetok bahkan ya di marketplace A ini bahkan ini terjadi juga. Anda bisa beli di marketplace A, tapi nggak bisa dropship kalau ini. Anda beli, Anda nyetok, Anda jual di marketplace A itu sendiri, tetap aja ada yang beli. Ini yang pertama. Ya, kalau Anda jago keyword. Itu pertama. Ya, Anda research di marketplace. Ya, Anda switch jualan. Kalau dropship. Yang kedua adalah, nah, Anda coba aja, Anda mulai cari fanpage atau Facebook group tentang reseller, ya. Nanti Anda di situ kan pasti Anda nanti akan diiklanin sama Facebook. Ya, perusahaan-perusahaan, sekarang perusahaan-perusahaan nyari reseller banyak banget. Mereka butuh reseller soalnya. Ada yang pendaftarannya gratis, ada yang free. Ya, saya sendiri lagi mau bangun, mungkin saya 2 bulan, 3 bulan lagi baru saya mulai kali. Komunitas supplier yang saya bangun sama teman-teman, sama mau mulai reseller group, tapi nanti baru 2-3 bulan baru saya launch. Ya. Yang kedua tadi, Anda cari di sosial media, nanti kan dapat iklan. Begitu Anda mulai search, Anda pasti dapat iklan. Nah, Anda mulai cari di situ, lihat bagus-bagus ya, kalau bagus Anda masuk ke situ. Yang ketiga dari Facebook group, Anda cari di Facebook group, Anda lihat di sana. Ketik aja supplier terpercaya, supplier apa, grup, nanti masuk, nanti lihat di situ. Nah, yang keempat tentunya kan kampus ini kan tempat networking. Ya, para dosen Anda, ya Pak Eka juga pasti punya banyak kenalan yang sangat luar biasa banyak. Nah, itu percayalah sama saya, sekarang ini supplier butuh reseller. Mereka lagi sulit, barang gua nggak bisa jualan. Ya, mereka itu justru butuh reseller. Ya, nah makanya pasti banyak yang keempat tadi lewat networking di sana. Ya. Oke, jadi untuk kita sebagai pemula, lebih baik kita awalnya reseller terlebih dahulu gitu ya, Pak? Ya, Anda dropshipper aja dulu ya. Ya. Nggak usah nyetok sampai dapetin uang pertama, Ya. pede, baru Anda nyetok, berani nyetok sampai Anda buat web sendiri gitu. Sampai, nah terakhir kalau Anda udah punya uang, Anda bisa produk sendiri, bikin sendiri, atau Anda bisa impor sendiri, terserah Anda. Oke. Jadi kita reseller dulu, ditambah dengan networking kita tentunya ya. Ya, mesti networking. Itu kan, ya. Oke, baik Pak. Oke, terakhir dari Fitro Tunisa, di sini ada pertanyaannya, bagaimana mendatangkan pelanggan yang profitable dan dapat diprediksi pada bisnis digital? Karena meskipun kita memiliki tampilan web yang menarik dan dibangun dengan dana puluhan juta, tetapi jika tidak ada pengunjung, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi tadi jawabannya tadi juga ada, ya. Jadi poinnya adalah Anda tadi harus bangun custom audience tadi. Jadi waktu Anda main di digital, Anda harus mengerti custom audience di masing-masing platform. Bagaimana mengelompokkan konsumen-konsumen itu. Kalau di Facebook itu jelas banget semuanya ke data. Video view, yang like, ya, yang nonton, ya, itu semua ke data. Bahkan masuk ke website kita, dia masuk ke web tapi dia belum beli, itu semua ke data. Ya, pakai pixel namanya itu. Ya, jadi semuanya itu ke data semua. Nah, makanya kalau Anda, jawabannya adalah Anda mesti menguasai khususnya bangun custom audience tadi ya di sosial media. Itu jawabannya. Oke, baik Pak. Ada salah satu peserta kita Pak yang ingin bertanya secara langsung. Boleh. Oke, selamat sore Bu Farah. Apa kabar Bu?
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gimana kabarnya sehat, Bu Farah? baik. Gimana Iya, kabarnya? alhamdulillah. Baik semuanya. Semoga semuanya baik-baik ya. Bu Farah ini adalah salah satu dosen Pak di STI Ekasi Bangsa. Oke, tinggal di Iya. mana Bu? Jakarta? Serpong, Pak. Kita tetanggaan. Wah, tetanggaan nih kita nih. Boleh nih ngopi nih. Baik-baik, Bu Farah silakan pertanyaannya untuk Pak Liman. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Saya mau menyapa Pak Eka dulu. Apa kabar Pak Eka, Bu Nini, Pak Jenal, dan semuanya. Iya, ini seminar hari ini, kalau saya boleh bilang sih, amazing kata anak-anak zaman sekarang ya. Kalau ya. bahasanya Ayu, debak deh pokoknya gitu. Jadi, alhamdulillah, jelas banget Pak Liman. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Hanya saya mau sharing sedikit nih, kalau tadi kan sarannya untuk terutama untuk yang nggak punya duit nih Pak, yang punya duit gitu kan ceritanya. Nah, ya tadi kan Pak Liman sarankan kita untuk jadi dropshipper dulu gitu ya, atau reseller gitu. Nah, terkadang Pak, apa yang diekspektasikan tidak sesuai dengan kenyataan gitu Pak. Kalau jadi dropshipper kan kita berarti jual produk orang. Ya. Nah, ketika sampai ke konsumen, ternyata produknya mengecewakan. Di gambarnya bagus, di reviewnya bagus, di videonya bagus, sampai ke konsumen beda lagi. Nah, ini gimana nyiasatinnya nih sebagai reseller atau dropshipper supaya sayang kan networking yang sudah ada, link yang sudah ada, orang yang sudah percaya sama kita, pas datang produk, wah Bu Farah mah jualannya nggak bener lah, udah jangan dibeli lagi kan nggak enak gitu ya. Seperti itu Pak. Gimana untuk menyiasati itu, kemudian tipsnya memilih produk yang terpercaya tadi kan, kasih Bapak bilang kasih statement ini yang terpercaya, digaransi dan seterusnya. Nah itu seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya Bu Farah. Bu kalau biasanya gini Bu, kalau kita main dropshipper ya Bu ya. Iya. Ibu jangan tanggung-tanggung, harus ada, jangan cuma satu supplier. Oke. Jadi waktu Ibu memang fokus mau dropshipper, cari puluhan supplier sekaligus. Jadi jangan tanda kutip nyaman di satu supplier, jangan. Oh iya. Karena target Ibu kalau supplier bukan gedein brand orang, tetapi ngeramein toko. Tokonya rame. Ya, tokonya itu bisa produk apa aja bisa. Nah, begitu toko rame, baru Ibu mikir produknya mau apa yang spesifik. Sampai punya produk sendiri. Gitu. Jadi buat pemula, yang penting Ibu harus punya toko. Saran saya main di marketplace lah, itu paling bagus lah kalau pemula. Ya. Nah, kalau pemula, pertama ya, jangan cuma satu supplier, banyak supplier. Jadi satu jelek, cut, cari yang lain. Karena kita nggak mungkin bisa menasehati supplier, Bu. Kerjaan dia juga udah banyak. Pokoknya percaya sama saya, tidak akan bisa udah. Ya, saya udah pengalaman banget, supplier yang gede-gede pun kita komplain, tetap aja berkali-kali aja salah. Ya, kenyang juga, saya juga, istri saya tuh kenyang tuh. Ya, makanya saya sampai kesimpulan, jangan bergantung kepada satu supplier hidup kita. Gitu. Ya, punya backup 5, 10, 20, puluhan supplier. Nah, makanya tugas Bu Farah harus bangun networking, Bu. Ya, cari supplier A, B, C, D, E, F, G di sana. Ya, untuk bisa ngambil barang. Gitu pertama. Ya. Nah, karena kayak tadi, Bu, nggak bisa nasihatin supplier. Ya, bisa sih mereka mau dengar, kalau alhamdulillah kalau mau, sama pengalaman saya capek hatinya banyak. Ya, jadi kita switch aja. Nah, terus yang kedua, Ibu kalau suppliernya deket, Ibu kunjungin aja gudangnya, Ibu lihat. Ya, tanya, boleh nggak saya lihat? Ya, kalau dia udah kenal, ya, Ibu lihat langsung, bener gak? Nanti lihat cara dia ngepaknya bagus gak? Ya kan, karyawannya itu kalau ngepak dibanting-banting nggak, ya kan, itu kelihatan kok semua Bu, ya kan kita tahu tuh produk packingnya bagus apa enggak, ya
bubble wrap-nya double apa enggak, apa satu doang, apa enggak pakai bubble wrap. Sampai hancur ya, Pak. Saya ngomong gini karena udah pengalaman, udah tahu ya kan. Ya kan? Nah, itu kayak gitu-gitu, Ibu kita perlu lihat, perlu cek juga di sana. Ya. Terus soal duit. Ya, bonus kita ditransfernya ke kita itu ada masalah gak? Kadang dia lalai gak? Terus dia udah online gak, Bu? Kalau yang belum online susah karena ini mesti manual. Nanti, Pak, saya udah jual 20, belum 17. Nah, itu tiganya kemana? Ya, nah kalau bisa sudah online. Kalau supplier yang nggak online, susah nanti. Ibu nggak ada data. Ya, jadi mesti manual kan. Gitu. Itu juga jadi problem tuh nanti, Bu, soal apa pas pembayaran. Gitu. Ya, jadi kayak gitu-gitu, Bu. Nah, Ibu jawabannya cari banyak supplier, Bu. Itu harapan satu-satunya. Ya. Cari supplier. Jadi kesimpulannya cari supplier sebanyak mungkin dan memastikan memang suppliernya memang udah benar-benar terpercaya gitu ya, Pak ya? Ya, karena kayak tadi, Bu, saya nggak bisa kasih jawaban yang Pak ngomongin suppliernya karena saya udah ngalamin. Saya ngomongin pahitnya aja udah. Cari aja banyak supplier udah beres. Ya, Ya, oke. nggak ada satu switch yang lain udah. Jadi kita nggak pusing. Oke. Iya, terima kasih banyak, Pak Liman. Ya, Bu. Sukses terus. Ya, Bu Mudah-mudahan semua peserta di seminar ini juga, terutama anak kasih bangsa, bisa mulai bisnisnya segera. Amin. Baik, terima kasih Bu Farah atas pertanyaannya. Ini menarik sih pertanyaannya ya Pak ya. Jadi sebelum kita memberikan kepada konsumen kita harus tes dulu ya suppliernya tuh bagus, terpercaya atau enggak ya. Beli aja coba, bisa juga tes aja. Iya, beli aja coba beli. Supaya si konsumen kita juga tidak akan kecewa. Iya, baik. Suruh orang tua kita beli, adik kita beli, kita bayarin dia yang beli. Iya. Baik Pak Liman, terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya bisa sharing bareng kita semua di sini. Totally peserta kita hampir ada 200 lebih Pak yang bisa mengikuti acara ini. Ini bermanfaat banget tentunya untuk kita sebagai pemula, bisa termotivasi untuk mengikuti jejak Bapak. Baik, saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih dan akan saya kembalikan ke MC. Silahkan. Oke, thank you Fatih. Baik, terima kasih kepada Bapak Liman Santosa yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa, yang mampu mengubah mindset kita peserta, sehingga semoga kelak kita menjadi entrepreneur muda. Dan juga terima kasih kepada Ibu Fatihani yang telah mendampingi narasumber kita pada hari ini dengan sangat baik. Untuk acara yang selanjutnya yaitu merupakan pemberian cenderamata kepada Bapak Liman Santosa selaku pembicara pada seminar kali ini dan juga kepada Ibu Fatihani selaku moderator yang akan diberikan secara simbolis oleh Ibu Ruslaini SPM. Legend. Baik, terima kasih MC dan mewakili Sivitas Akademik ST Kasih Bangsa luar biasa Bapak Liman, izinkan saya menyampaikan sertifikat tanda terima kasih kita kepada Bapak. Semoga ini menjadi manfaat buat seluruh peserta yang cukup banyak dan memunculkan banyak entrepreneur muda. Perkenankan saya memberikan plakat ini dari ST Kasih Bangsa sebagai ucapan terima kasih. Berkenan Bapak untuk terus berkontribusi melalui seminar ST Kasih Bangsa berikutnya. Mohon berkenan diterima Bapak. Sudah saya screenshot. Baik, terima kasih. Dan yang berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih dan menyerahkan plakat kepada alumni kami tercinta Ibu Fatihani yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Semoga sukses selalu mengiringi Ibu, baik itu dalam hal kegiatan dosen ataupun bisnisnya. Perkenankan saya menyerahkan plakat ini kepada Fatihani. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sebelum kita menutup
acara e-seminar pada kali ini, marilah kita melakukan sesi foto bersama secara online. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan video dan tersenyum ke arah kamera selama 20 detik. Akhirnya, sampailah kita di penghujung acara e-seminar pada kali ini. Saya selaku Master of Ceremony mohon undur diri. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami ucapkan terima kasih dan mohon jika ada kesalahan kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para partisipan yang telah bergabung bersama kami dalam e-seminar nasional dengan tema Digital Marketing Startup Meningkatkan Skalabilitas Usaha. Kepada seluruh partisipan e-seminar, kami berharap semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dapat bertemu kembali pada acara e-seminar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sata dalam sekitata, syadu, syadu, syadu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik para peserta, ini adalah seminar kita berikutnya, yaitu mengungkap rahasia Twina dan Cuizen untuk kesehatan. Hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, pukul 3 sampai dengan 5 sore. Bersama narasumber kita yang pertama, itu Bapak Didik Waluyo, IR MAMTC, kemudian narasumber kita selanjutnya, itu adalah Dr. Willy Japaris, Mars, PhD. Dan saya harap teman-teman bisa mengikuti acara seminar kita pada hari Minggu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Calvin, mahasiswa semester 8 Prodi Akuntansi. Itu sejak tanggal 1 Agustus 2019, setelah diangkat menjadi Supervisor Finance di perusahaan.